Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Iam Kityang. Oke, sobat Kityang semuanya, kali ini udah Iam Kityang akan mereview atau memberitahu perlengkapan apa saja yang harus dibawa untuk para pendaki, terkhusus untuk perempuan. Nah, kali ini kita mengutip dari video. Kita tengok dari video dari Alamiah ataupun dari akun channel Alamisme. Nah, mari kita simak seperti apa penjelasan dari Alamisme ini dari kakak wanita ini. Oke, kita dengarkan. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan atau Kak Cynthia Mareta ini akan menjelaskan perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh para pendaki ataupun petualang wanita atau perempuan. Oke, kita saksikan lagi. Kalau mau mendaki gunung. Nah, kali ini khususnya buat para wanita nih. Oke, yang perlu dibawa pertama itu adalah ini biasa gue bawa. Ini namanya carrier. Untuk ukuran Eropa ini 20 liter, tapi kalau untuk ukuran Indonesia. Oke. Itu jadi untuk perlengkapan pertama, perempuan ataupun para pendaki lah, itu baik laki-laki atau perempuan harus membawa namanya carrel. Carrel ataupun carrel, ada juga orang nyebut carrel, ada juga menyebutkan carrel. Kalau biasa disebut adalah tas lah, tas pendaki. Jadi ada ukuran-ukurannya, itu tergantung kebutuhan sih. Indonesia ini bisa sekitar 35 sampai 40 liter. Selanjutnya, yang kedua yang harus lo bawa itu adalah pakaian. Isinya. Dan jangan lupa kalau ketika mendaki itu para pendaki baik laki-laki atau perempuan juga lupa bawa pakaian juga. Jangan sampai pakaiannya yang dipakai itu saja, itu aja nanti banyak tumbuh panau lah bahasanya, atau kurap atau kudis, karena cuaca kita nggak tahu ya benar cuaca di alam itu. Ya, yang harus penting banget kita bawa ada celana. Iya, dan pakai itu ada celana boleh pendek panjang juga. Nah, ini celana buat naik gunung. Nah, kalau sebisanya kalian mau naik gunung, pakai celana celana gunung ya, jangan aja jeans. Kalau jeans jaket. berat gitu. Gunanya kalau nanti kalian kedinginan, kalian harus banget sedia ini prepare. Terus gue punya kaos kaki. Di sini kaos kaki penting banget. Pertama, ini bisa melindungi kita dari. Jadi ada beberapa perlengkapan untuk apa ya, untuk pakaian. Pertama itu celana pendek, boleh celana panjang. Nah, celana panjang itu kalau bisa celana naik gunung biar lebih ringan, karena kalau kita pakai jeans itu kan berat, dan kalau kita pakai jeans juga nanti jeans mau pakai apa gitu. Oke, lanjut, jangan lupa pakai kaos kaki yang dijelaskan oleh Cynthia Mareta tadi, karena kita nggak tahu cuaca di sana apakah panas apa dingin. Jadi untuk prepare untuk sebelum tidur ya kita harus pakai kaos kaki tadi juga bagus. Dingin supaya kaki kita nggak kedinginan. Kedua, penting banget kalau semua mau trekking lo harus pakai kaos kaki ini. Tapi kaos kakinya khusus trekking ya, karena bisa buat kaki kita lebih nyaman, nggak lecet dan nggak licin di sepatu. High layer. Ini bahannya mirip bahan baju jersey, dan ini recommended banget buat kalian yang kalau misalkan kalian trekking siang-siang, bahannya itu cepet kering. Jadi kalau seandainya kalian keringetan, kalian akan tetap nyaman beraktivitas sampai sore, nggak akan bikin badan kalian bau. Peralatan perempuan yang bisa kalian gunakan pas kalian ngedaki gunung, dalamnya ada lotion anti nyamuk, ada ya jangan lupa nih perlengkapan perempuan, apakah pakai skincare boleh, itu jangan terlalu banyak lah skincare. Kemudian ada harus juga body lotion untuk anti nyamuk seperti autan, lavenda atau dan sebagainya lah, pokoknya untuk persiapan biar lebih safety aja sih. counter pain biar kalau kalian pegel-pegel, macam-macam sih isinya. Ada sunblock juga, karena itu kan penting banget ya buat kalian. Jadi kalau seandainya kalian trekking jangan lupa bawa ini. Kalian harus bawa ini sarung tangan. Sarung tangan khusus buat trekking, jadi supaya kalian gak kedinginan di atas. Sama ini ada kupluk. Kupluk ini juga lumayan penting, soalnya ini buat tutupin area sekitar kuping kalian, supaya bagian kepala atau telinga kupluk, tahu kan? Itu sarung tangan. Alat yang kecil, ini ada sendok, bawa sendok. Ada garpu juga. Semua serba dilipat ya, karena praktis. Terus di sini juga ada pistol lipat. Sini gue punya headlamp. Headlamp ini penting kalau seandainya buat malam hari, ini bisa dipakai. Nah, teman-teman, kalau untuk para pendaki ini sering kadang-kadang kita naiknya itu malam ya. Jadi kalau bisa kita bawa headline atau center kepala lah biasanya itu, agar nanti kita
lebih safety aja, karena untuk penunjuk arah juga, untuk penerangan jalan juga. Apalagi kalau kita camping itu kan pasti ada malam tuh, ada penginap malam. Jadi nanti kalau seandainya kita butuh cari-cari apa, jadi kita bisa menggunakan headline ini untuk penerang jalan kita lah, apakah kita nanti mau boker atau BAB ya. Jadi harus seperti itu juga. Oke, kita lanjut. Ini tuh handuk kecil buat kalian mandi, gak susah ngelukanya. Nah nih guys, kalian juga jangan lupa harus bawa ini. Ini simple sih. Terus ada lagi nih, ini namanya multi tools. Ini serbaguna banget, dipakai kalau di saat keadaan emergency. Ini bisa jadi tang, ini bisa jadi pisau, juga bisa jadi gergaji. Pokoknya kalian jangan lupa bawa ini ya, karena ini sangat berguna banget kalau saat kalian ada dalam posisi emergency. Selain itu, kalau lagi emergency kita punya lampu di sini. Kalau kalian lagi trekking malam, ini ada senternya. Dan kalau dipijat lagi ini bisa nyala sebagai signal kalian, karena kalau malam hari itu kan gelap. Ini yang kalah penting guys, ini tuh P3K, isinya alat-alat kesehatan kayak perban, betadine, obat-obat lain. Ya jaga-jagalah kalau seandainya terjadi sesuatu, kalian udah harus sedia prepare ini ya. Nah itu yang paling penting, jangan lupa nanti sebelum kita mendaki, kita harus juga persiapkan juga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau cedera. Kita harus mempersiapkan dulu, namanya itu adalah P3K, apakah perban, tadi dan sebagainya lah, nanti gunanya untuk antisipasi jika terjadi cedera di saat dalam perjalanan. Oke, kita lanjut. Dan ini penting banget supaya barang-barang kita nggak kebasahan pas kita lagi trekking. Kalau kita nggak dapet tempat teduh, kita bisa pakai ini jas hujannya. Ya, jas hujan nah, terus ya. Ini juga harus kalian bawa. Ini tuh untuk minum. Ini isinya 2 liter. Jadi kalau buat kalian cewek-cewek yang nggak mau ribet, ini bisa diisi terus ditaruh di dalam carrier kalian. Jadi kalau minum tinggal disedot dari sini. Praktis kan? Perlengkapan buat tidur, salah satunya ini adalah bantal angin. Ini sangat praktis banget karena ini dilipat dan caranya cuma ditiup aja. Sama juga halnya kayak ini. Ini matras buat tidur di dalam tenda. Caranya juga sama, kalau misalkan mau buat matras ini cuma tinggal ditiup aja. Dan yang terakhir, ini gue punya sleeping bag. Ini kantong tidur. Ini bisa dipakai di dalam tenda. Fungsinya biar kalau seandainya kalian kedinginan, ini berguna banget buat hangatin tubuh kalian. Aluminium foil. Ini kalau seandainya kalian hipotermia, kalian kedinginan, ini kalian bisa pakai ini. Karena dia ini fungsinya untuk menahan suhu tubuh kalian supaya nggak keluar. Ini tas lipat. Gunanya kalau kalian mau summit attack, kalian nggak perlu capek-capek berat-berat bawa carrier, kalian tinggal aja tas carrier kalian dalam tenda, terus kalian pakai ini. Ini fungsinya kalian bisa taruh alat-alat yang penting aja kayak botol minum, lotion, obat-obatan. Jadi jangan lupa bawa ini juga ya. Ini ada namanya trekking pole. Jadi ini dipakai ketika buat jalan, buat trekking. Ini untuk meringankan berat badan lo ketika lo ngedaki sama lo turun gunung. Sama ini fungsinya juga bagus banget buat ngejaga keseimbangan tubuh lo. Jadi ini wajib banget ya guys lo punya, supaya lebih safety sih, biar lo nggak terperosok kalau turun ke gunung kayak. Dan hal yang paling terakhir yang mau gue unjukin, sebenarnya ini nggak perlu gue ingetin sih, karena kalian pasti udah pada prepare, yaitu handphone dan power bank. Karena menurut gue power bank itu penting banget sebagai alat penunjuknya. Kalau kalian punya kompas offline di handphone kalian, aplikasi kompas offline, itu penting banget power bank supaya kalian tetap bisa ngelihat penunjuk arah. Dan yang pasti ini penting banget karena handphone kita bisa dipakai buat akses. Oke alamian, jadi ini semua ada. Oke sobat kita yang semuanya, itulah perlengkapan, banyak sedikitnya lah ya perlengkapan untuk para pendaki wanita. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nih, yang kita yang kok mendakinya apa aja sih persiapannya dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang cewek mau mendaki, bagi yang pemula yang nggak tahu, coba sediakan barang tersebut. Kalau nggak ada, kita antisipasi dengan barang yang seadanya saja, yang sekiranya tidak terlalu memberatkan atau tidak harus membeli semuanya. Karena hal-hal yang paling penting sekali itu kita juga harus bawa tas, baju ya, baju tadi itu paling penting, dan juga selimut. Apakah pakai lebih bagusnya pakai sleeping bag. Kemudian matras lah nanti untuk alas kita dalam tenda. Kalau tenda nanti bisa dibawa oleh pendaki cowok atau teman-temannya. Nah itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, itulah beberapa perlengkapan yang harus kita sediakan bersama-sama ya, atau disediakan oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa
hal tersebut harus di safety kan ya, apalagi yang paling penting sekali itu yang pertama adalah baju tadi, kemudian P3K ataupun perlengkapan kesehatan lah untuk antisipasi ataupun lebih safety, kemudian selimut atau sleeping bag, kemudian jangan lupa pakai kaos kaki, dan yang paling penting itu adalah HP. Jadi itulah yang sangat penting, dan botol minum juga sih. Nanti itulah yang sangat penting sekali, yang komponen-komponen yang sangat penting. Yang lainnya boleh kita akal-akali dengan yang lain, kayak tongkat tadi, tongkat untuk penyeimbang badan itu bisa kita cari pakai ranting nanti di sana. Kemudian untuk sendok dan sebagainya kita bisa gunakan alat-alat di alam, apakah kayu nanti sebagai sumpit, apakah nanti daun untuk sebagai sendoknya. Itu bisa kita realisasikan atau kita gantikan nanti di alam. Bagaimana cara hidup survival nantinya. Oke, terima kasih sobat kita yang semuanya. Jangan lupa komen, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar lebih berkembang, karena memang sedikit lagi sih kita lagi butuh jam tayang nih teman-teman yang mau membantu. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Nanti kalau ada request mau apa lagi, misalnya mau review apa lagi ataupun persiapan apa lagi, boleh komen di bawah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.